Halo anak-anak, apa kabar? Bapak percaya kita semuanya sehat ya? Demikian juga anak-anak, Bapak berharap semuanya sehat. Kita akan memasuki pelajaran hari ini, bab 5 tentang tubuhku. Ya, tubuh yang Tuhan ciptakan, Tuhan berikan atas hidup kita. Ya, seperti biasa, kita memulai pelajaran kita dengan puji-pujian untuk Tuhan. Kita dengarkan lagu pujian berikut ini ya. Anak-anak boleh mengikuti bersama-sama. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Baik, kita sudah mendengarkan pujian. Saatnya kita berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Waktu yang Allah berikan untuk kami dapat belajar bersama-sama walaupun jarak jauh. Tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Berikanlah kami kepintaran ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sudah siap belajar ya. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Ya, ini tentang apa ya? Allah menciptakan manusia pada hari atau pada masa keberapa? Ada anak-anak yang tahu? Hari keberapa? Biasanya anak-anak guru sekolah minggu nanya begitu ya. Hari keberapakah Allah menciptakan manusia? Nah, kalau di sini Bapak juga menambahkan hari keberapa atau masa keberapa Allah menciptakan atau Tuhan menciptakan manusia. Ada yang tahu? Ya, hari ke-6. Hari ke-6 Allah menciptakan manusia setelah Allah menciptakan gunung, matahari, lautan, ya, dan macam-macam yang lainnya. Jadi pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Ya anak-anak ya, diingat itu ya. Ini tetap akan menjadi pelajaran sampai nanti anak-anak sampai lulus sampai masa tua harus diingat ya. Terus, di mana Tuhan menempatkan Adam dan Hawa? Ayo. Tuhan kan menciptakan manusia dari mana? Ada yang tahu anak-anak? Sebelum Bapak bertanya ini dulu lah. Tuhan menciptakan manusia dari mana? Dari tanah ya. Setelah Allah menciptakan berfirman, jadilah engkau benda-benda penerang. Jadi ya, bertunas semuanya setelah melewati beberapa masa ya. Terus jadilah engkau lautan. Jadi ya kan, setelah itu semuanya jadi, Allah melihat belum ada yang memelihara ini. Terus Allah mengambil tanah, ya kan? Allah mengambil tanah, membentuk kepala, membentuk tubuh, tangan, kaki. Ya setelah itu Allah memberikan nafas, tahun nefes ya. Nafas Tuhan berikan, akhirnya manusia itu bernapas, yaitu Adam. Setelah itu nanti Allah memberikan Hawa lewat tulang rusuk Adam ya. Di mana Tuhan Allah menempatkan Adam dan Hawa? Ada anak-anak tahu?
Di mana Adam dan Hawa Tuhan tempatkan? Di mana? Ya, di Taman Eden. Jadi Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab itu, Taman Eden itu bayang-bayangnya nih ya, kira-kira ya seperti inilah mungkin ya. Ini hanya ilustrasi taman yang sangat indah. Ada pohon, ada binatang-binatang, ada bunga, kembang, sungai nanti ya. Di sini nggak kelihatan ya. Sangat indah. Ya, ada gunung-gunung. Ya, ada macam-macam lah. Pokoknya taman yang sangat indah Tuhan sudah sediakan untuk manusia, dan buah-buahan Tuhan berikan untuk dimakan. Untuk apa anggota tubuh Tuhan berikan buat kita? Buat apa Tuhan memberikan anggota tubuh dikasih buat kita? Ada yang tahu? Buat apa? Ya, ini hanya beberapa ya. Untuk menjalani hidup ini. Ya, contohnya kita kan perlu kaki supaya bisa bergerak. Ya, kita perlu tangan untuk bisa memegang. Kita butuh mulut untuk berbicara, makan, mata untuk melihat supaya kita ketika jalan tidak terantuk, ya. Terus rambut supaya kita tidak kepanasan, ya. Itu Tuhan berikan untuk manusia untuk menjalani hidup. Ya, yang kedua untuk melakukan segala macam kegiatan seperti tadi mau megang sesuatu, mau bekerja, mau pergi ke satu tempat harus butuh kaki, ya macam-macam. Ya, Tuhan memberikan itu untuk segala macam kegiatan untuk dilakukan. Ya, yang ketiga mungkin ya membantu sesama, ya karena manusia itu adalah makhluk apa? Ayo, makhluk sosial, ya. Manusia itu membutuhkan orang lain. Bagaimana kita membutuhkan orang lain? Contohnya, kita yang di kota membutuhkan petani untuk menghasilkan makanan. Yang di desa membutuhkan orang lain untuk kebutuhan semacam alat-alat untuk pertanian. Jadi saling membutuhkan. Ya, jadi enak banget tinggal di kota ya. Kami yang ada di desa, kami begini, nggak bisa juga. Yang di kota juga enak banget yang di desa ya, menikmati pemandangan indah, nggak bisa juga. Jadi semua Tuhan sudah atur gitu ya. Tuhan sudah atur supaya saling mencukupi, saling membutuhkan ya. Kita juga butuh, contohnya di rumah kita butuh yang mengerti tentang listrik supaya lampu kita bisa menyala, ya kan? Kita butuh konveksi untuk membuat kita pakaian seperti yang Bapak pakai ini. Kan kita belum tentu anak-anak bisa membuat pakaian, jadi butuh orang gitu kan. Nah, jadi semua saling membutuhkan. Nah, dari semua anggota tubuh kita itu yang paling utama untuk melayani Tuhan dengan berbagai macam cara. Contohnya, Tuhan berikan mulut ini untuk apa? Memuji Tuhan, ya. Kaki untuk apa? Untuk kita pergi ke gereja, membantu orang, tangan kita, ya. Terus apa? Mulut juga bisa menyampaikan firman Tuhan, ya anak-anak ya. Jadi banyak Tuhan berikan kegunaan tubuh kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Jadi bukan mulut hanya untuk makan, Pak. Enggak, salah juga. Kaki untuk menendang bola, Pak. Bukan. Kaki ini banyak fungsinya yang baik ya. Tangan ini banyak fungsinya yang baik. Yang baik itu Pak mukul orang. Enggak, jangan. Enggak boleh kita gunakan tangan ini mukul orang. Karena itu salah. Tujuan Tuhan memberikan tangan untuk bekerja, memegang, membantu orang ya. Bukan untuk mukul teman, adik, atau kakak ya. Atau nendang orang. Enggak boleh. Boleh enggak Pak? Nendang Pak? Boleh. Nendang apa? Nendang bola, ya kan pas lagi latihan. Tapi jangan sembarangan nendang bola. Contohnya di rumah, kata Pak Guru, boleh nendang bola. Berarti di rumah boleh dong. Tendang bola, kena lah hiasan di rumah. Kena peralatan di rumah, hancur. Ya itu bukan itu tujuannya. Nendang bola itu ketika bermain di lapangan. Ya anak-anak ya, gunakanlah dengan baik ya anak-anak ya. Iya. Jangan lupa saat ini coba di like dulu ya anak-anak ya. Yang di bawah itu ada tulisan like yang jempol begini. Klik ya. Terus di subscribe kalau belum subscribe. Kalau masih merah berarti belum subscribe anak-anak ya. Di subscribe dulu. Terus nanti video ini kirim ke teman-temannya yang beragama Kristen.
supaya mereka juga dapat pembelajaran ini. Mungkin ada saudara-saudaranya yang ada di Kalimantan, Pulau Jawa yang lain, di Sumatera. Boleh kirim, Pak. Bilang ke saudara, ini ada pelajaran agama Kristen. Siapa tahu kamu diberkati pelajaran ini, ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Iya. Perhatikan gambar ini. Coba anak-anak tahu kenapa orang ini duduk di kursi roda? Ya, mungkin tubuhnya ada yang kurang sehat ya anak-anak ya. Kata orang biasa disebut mungkin kakinya tidak bisa berjalan ya. Mungkin ya, Bapak tidak tahu. Nah, coba perhatikan gambar ini. Di sini ada anak duduk di kursi roda, tapi dia bisa olahraga, main tenis lagi ya. Nah, perhatikan lagi. Coba di sini perhatikan. Dia tidak punya kaki satu, tapi dia bisa membuat hiasan ini. Duplikat rumah istana. Ya, sangat bagus. Bukan istana ya, rumah ya. Sangat bagus, ada kursi dia bikin ya. Berarti dia punya kemampuan yang khusus nih. Nah, perhatikan ini. Orang berjalan pakai tongkat, berarti dia tidak bisa melihat ya. Coba perhatikan ini, ada gambar seorang gadis menggambar dengan mulut karena tidak memiliki tangan. Ya. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Pertanyaannya, tidak semua manusia terlahir sempurna. Kenapa? Tadi kita melihat gambar itu ada yang tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, lahir tidak memiliki kaki satu, ada yang lahir tidak memiliki tangan, ya. Ada yang lahir tidak bisa melihat. Kenapa bisa lahir seperti itu? Katanya sempurna, tapi bisa lahir seperti itu. Itu pertanyaannya. Nah, Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tidak membenci mereka, tidak. Ya anak-anak ya. Tuhan tidak membenci mereka sehingga mereka lahir tidak memiliki tangan atau tidak memiliki kaki, tidak. Tuhan tetap mengasihi mereka. Nah, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberikan bakat khusus kepada mereka. Contohnya tadi, duduk di kursi roda, tapi dia seorang atlet. Ya, bisa bermain bulu tangkis. Nah, itu ada di lompatan. Terus ada tadi terlahir tidak memiliki kaki satu, dia bisa membuat duplikat rumah. Ya, gambar miniatur ya, yang kecil rumahnya bisa jadi sangat bagus tadi gambarnya itu ya. Terus apalagi dia menggambar dengan mulut. Dia menggambar dengan mulut, kalau Bapak nggak bisa. Ya, dia menggambar dengan mulut, dia pemandangan yang sangat bagus. Bahkan ada yang menggambar dengan kaki, bermain gitar dengan kaki. Ya, kita aja manusia yang normal, kita punya kaki dan tangan lengkap, belum tentu bisa main gitar. Anak-anak ada yang bisa main gitar? Nah, itu berarti berkat khusus yang anak-anak terima kalau bisa. Ya, ada yang tidak bisa melihat, tapi dia berjalan. Contohnya, dia beberapa hari yang lalu di depan rumah ada seorang bapak jualan kerupuk. Bapak tanya, "Bapak tinggal di mana?" Ternyata jauh dari rumah, ada 10 km jauhnya dari rumah. Ya ampun, ini Bapak jauh banget jualannya, pikir saya. Terus Bapak mau bayar. Berapa Pak? 25.000. Kalau Bapak uang 50.000. Saya kasih uang 50.000, dia bisa baca dengan tangannya. Oh, ini uang 50.000 ya Pak? Iya. Waduh, itu kan bakat khusus yang Tuhan kasih. Kalau Bapak megang uang, tidak bisa bedain yang 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, Bapak nggak bisa bedain. Nah, ternyata Tuhan kasih bakat khusus kepada mereka tidak bisa melihat, tapi tangannya mereka tuh meraba uang itu bisa. Ya, itu bakat khusus yang Tuhan kasih, tidak sembarangan itu. Ya, ada orang tidak bisa melihat tapi suaranya sangat bagus ketika dia bernyanyi. Ya, ada orang lengkap semuanya tapi tidak bisa bernyanyi, suaranya kata orang fals gitu ya. Kalau suaranya nyanyi harusnya nadanya D pergi ke C, contohnya gitu kan. Jadi mereka terlahir
walaupun tidak lengkap anggota tubuhnya, tapi Tuhan kasih bakat khusus kepada mereka. Jadi kalau kita tidak boleh meledek mereka, mengajak mereka, kamu ini orang muda, nggak boleh anak-anak ya, tidak boleh. Ketika mereka lahir tidak punya kaki, itu si cacat itu nggak boleh ya anak-anak, tidak boleh, itu dosa. Kenapa? Karena mereka adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Kalau anak-anak mengejek mereka, berarti anak-anak mengejek Tuhan. Jadi anak-anak tidak boleh anak ya. Ini pesan dari Bapak, tidak boleh kita mengejek seperti itu ya. Terus mereka juga dapat hidup normal seperti kita ya. Mereka bisa bekerja, mereka bisa berjalan kemana-mana, mereka bisa menciptakan sesuatu yang sangat berguna bagi manusia juga. Mereka makan nasi sama seperti kita, minum air sama seperti kita, sama. Jadi mereka juga hidup normal sebenarnya ya. Cuma ada keterbatasan ya. Contohnya yang tidak bisa melihat, mereka tidak bisa lari kencang kalau tidak bisa lari ya, tapi kemampuan khusus mereka punya. Ya anak-anak ya, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, kita akan berjumpa di pembelajaran berikutnya. Shalom.